Halo guys, perkenalkan nama aku Nurul Karimah, NIM 23020 1191 2001010. Nah, di sini aku mau ngejelasin praktikum mikrobiologi pangan semester 3 bab sterilisasi alat dan metode hitungan cawan. Stay tune. Oke, yang pertama aku mau ngejelasin praktikum metode sterilisasi. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis metode sterilisasi yang biasa digunakan untuk pengujian mikrobiologis. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum sterilisasi yaitu bahannya medium PCA, NaCl fisiologis, kapas, alkohol 70%, aluminium foil, tip mikropipet, kertas pembungkus. Alatnya yaitu oven, autoclave, inkubator, mikropipet, tabung reaksi, Erlenmeyer, glass beaker, dan cawan Petri. Untuk alat dan gambarnya ada di samping ya teman-teman, bisa dilihat. Metode percobaan sterilisasi dimulai dari sterilisasi kering. Nah, sterilisasi kering ini biasanya digunakan untuk mensterilkan alat-alat laboratorium yang berbahan logam seperti jarum Ose, preparat, dan alat-alat yang terbuat dari bahan gelas seperti Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan Petri, dan lain-lain. Nah, yang pertama yaitu sterilisasi kering. Kita di praktikum ini akan mensterilkan cawan Petri. Caranya bagaimana? Yang pertama, langkah-langkahnya, siapkan cawan Petri terlebih dahulu, kemudian cawan Petri dibersihkan menggunakan kapas yang sudah dibasahi oleh alkohol. Nah, tujuannya ini untuk membersihkan cawan Petri atau menghilangkan kotoran yang menempel pada cawan Petri. Kemudian sepasang cawan Petri dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus. Setelah kayak gini ya, nanti contoh pembungkusannya teman-teman aku taruh di sini. Nah, setelah dibungkus cawan Petrinya dimasukkan ke dalam oven dan sterilkan pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam atau bisa menggunakan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah selesai, kemudian cawan Petri dikeluarkan dari oven dan tunggu hingga suhunya dingin atau sama dengan suhu ruangan. Dan pastikan ketika akan menggunakan cawan Petri untuk pengujian, cawan Petri ini masih dalam keadaan kondisi terbungkus. Ada percobaan sterilisasi basah. Di praktikum ini kita akan mensterilkan medium menggunakan sterilisasi basah, yaitu dengan langkah-langkah yang pertama, siapkan terlebih dahulu mediumnya, kemudian medium yang akan disterilkan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan NaCl fisiologis dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tutup permukaan dari tabung reaksi dan Erlenmeyer tadi menggunakan kapas dan aluminium foil. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini atau di sini nanti akan muncul gambarnya. Oke, setelah itu di metode sterilisasi basah ini kita juga akan mensterilkan tip mikropipet. Nah, caranya bersihkan terlebih dahulu tip mikropipet, kemudian dibungkus menggunakan aluminium foil. Setelah selesai semuanya, siapkan glass beaker dan masukkan tabung Erlenmeyer, tabung reaksi dan tip mikropipet tadi ke dalam tabung reaksi. Kemudian tutup permukaan glass beaker ini menggunakan aluminium foil sampai benar-benar rapat ya teman-teman. Pastikan jangan ada lubang sedikit pun. Oke, kemudian dimasukkan ke dalam alat autoclave dan tutup autoclave sampai rapat. Nyalakan autoclave, tunggu hingga manometer dan termometernya menunjukkan tanda sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan ATM 2 dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, tunggu hingga tekanan di autoclave ini berkisar 0,5 ATM. Setelah itu, dikeluarkan glass beakernya. Dan untuk khusus untuk medium, karena kita di sini di praktikum ini menggunakan medium PCA yang mengandung agar, yang mudah sekali untuk memadat. Jadi untuk menstabilkan suhunya, kita masukkan ke dalam inkubator pada suhu 55 derajat Celcius. Berdasarkan praktikum sterilisasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sterilisasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan dan membebaskan alat dan bahan dari segala kehidupan mikroorganisme. Nah, sterilisasi yang biasa digunakan untuk pengujian mikrobiologis yaitu sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Sterilisasi kering menggunakan alat oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam atau bisa menggunakan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Prinsip kerja dari sterilisasi kering ini yaitu menggunakan mekanisme konduksi, yang dimana nantinya panas akan diabsorpsi melalui permukaan peralatan yang akan disterilkan, kemudian akan merambat ke bagian lebih dalam peralatan. Sedangkan sterilisasi basah menggunakan alat autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atmosfer selama 15-30 menit. Nah, prinsip kerja dari sterilisasi basah ini yaitu menggunakan tekanan uap panas. Alat autoclave adalah alat pemanas tertutup menggunakan uap panas bersuhu dan bertekanan tinggi. Nah, ketika alat autoclave ini dinyalakan, maka air yang ada di dalam autoclave menjadi uap air panas dan semakin bertambahnya tekanan. Nah, tekanannya ini semakin bertambah, maka mengakibatkan peningkatan suhu. Peningkatan suhu ini yang akan membunuh mikroorganisme. Berdasarkan praktikum sterilisasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sterilisasi adalah kegiatan paling awal dilakukan yang bertujuan untuk mensterilkan alat dan bahan dari segala kehidupan mikroorganisme. Sterilisasi yang paling sering digunakan untuk pengujian mikrobiologis yaitu sterilisasi kering dan sterilisasi basah yang memiliki ketentuan suhu masing-masing untuk mensterilkan alat dan bahan. Praktikum metode hitungan cawan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui teknik pengenceran secara serial dan teknik perhitungan bakteri dengan menggunakan metode TPC atau total plate count. Alat dan bahan yang digunakan dalam metode hitungan cawan yaitu bahannya ada susu dengan perlakuan suhu dingin dan susu dengan perlakuan suhu kamar.
Ada medium PDA, Aquades, aluminium foil, kapas. Alatnya ada laminar airflow, rak dan tabung reaksi, cawan Petri, mikropipet, tip mikropipet, Erlenmeyer, gelas beker, magnetic stirrer, Bunsen, dan timbangan analitik. Untuk alat gambarnya ada di samping ya teman-teman. Metode percobaan pada praktikum metode hitungan cawan ini yaitu yang pertama dilakukan pembuatan medium. Caranya yaitu timbang bubuk PDA sebanyak 39 gram dengan presisi. Kemudian larutkan medium bubuk medium PDA ini 39 gram tadi dengan 1000 ml Aquades pada Erlenmeyer. Setelah itu Erlenmeyer dipanaskan di atas hot plate dengan magnetic stirrer sampai homogen. Setelah homogen, lakukan sterilisasi basah untuk mensterilkan medium menggunakan alat autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan 2 atm selama 15 menit. Kemudian dinginkan medium, tapi jangan sampai memadat ya teman-teman. Suhunya kira-kira 50 derajat Celcius. Dan medium PDA siap digunakan. Metode percobaan berikutnya yaitu pengujian hitungan cawan dilakukan dengan cara sampel susu dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 mili dan di dalam tabung reaksi tersebut telah berisi Aquades. Kemudian dilakukan pengenceran sampai tingkat pengenceran 10 pangkat min 6. Pencawanan dilakukan pada 3 tingkat pengenceran terakhir yaitu 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6. Langkah selanjutnya yaitu medium yang sudah didinginkan tadi berkisar suhu 50 derajat Celcius dituangkan pada cawan Petri. Selama penuangan ini didekatkan pada api Bunsen dan cawan Petri tidak boleh dibuka secara lebar ya teman-teman untuk menghindari kontaminasi dari luar. Pencawanan dilakukan di dalam laminar airflow. Segera setelah penuangan medium ke dalam cawan Petri digerakkan secara melingkar atau digerakkan seperti angka 8, teman-teman. Tujuannya yaitu untuk meratakan sel-sel bakteri. Kemudian setelah itu, medium yang telah memadat pada cawan Petri diinkubasi di dalam inkubator selama 72 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk menghitung jumlah koloni dapat menggunakan rumus jumlah sel per mili sama dengan jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran. Nah, untuk menghitung koloni dengan SPC atau standar protokol itu ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, cawan yang dihitung yang mengandung jumlah koloni antara 30 sampai 300. Kedua, beberapa koloni yang bergabung dihitung menjadi satu koloni. Ketiga, satu deretan yang terlihat tebal dalam satu baris dihitung sebagai satu koloni. Keempat, jika semua pengenceran yang dibuat menghasilkan kurang dari 30 koloni, maka hanya jumlah koloni pada pengenceran yang terendah yang dihitung. Kelima, jika semua pengenceran yang dibuat menghasilkan lebih dari 300 koloni pada cawan Petri, maka hanya jumlah koloni pada pengenceran yang tertinggi yang dihitung. Keenam, jika cawan dari 2 tingkat pengenceran menghasilkan koloni dengan jumlah antara 30 dan 300 dan perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah dari kedua pengenceran lebih kecil atau sama dengan 2, tentukan rata-rata dari kedua nilai tersebut dengan mempertimbangkan pengencerannya. Jika perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah lebih besar dari 2, maka yang dilaporkan hanya dari hasil pengenceran terendah. Ketujuh, jika digunakan 2 cawan Petri atau dilakukan secara dapur per pengenceran, maka data yang diambil itu harus kedua cawan tersebut, tidak boleh diambil dari salah satu. Dari hasil menggunakan rumus perhitungan jumlah koloni tadi dengan menggunakan 3 tingkat pengenceran terakhir yaitu 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6 dapat dihasilkan jumlah koloni pada inkubasi 1 kali 24 jam susu perlakuan dingin sebesar 2,3 kali 10 pangkat 7 CFU per mili dan susu perlakuan suhu kamar sebesar 5,7 kali 10 pangkat 7 CFU per mili. Dan untuk jumlah koloni pada inkubasi 2 kali 24 jam yaitu susu perlakuan dingin sebesar 2,4 kali 10 pangkat 7 CFU per mili dan susu perlakuan suhu kamar sebesar 7,6 kali 10 pangkat 7 SCFU per mili. Jumlah koloni pada suhu inkubasi 3 kali 24 jam yaitu susu perlakuan dingin sebesar 1,5 kali 10 pangkat 7 CFU per mili dan susu perlakuan suhu kamar sebesar 4,2 kali 10 pangkat 7 CFU per mili. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat pengenceran pada 10 pangkat min 6 menghasilkan jumlah koloni yang sedikit. Hal ini dikarenakan semakin besar tingkat pengenceran, maka akan semakin berkurang jumlah koloni yang dihasilkan. Juga jumlah koloni ini dipengaruhi oleh suhu. Dapat diketahui bahwa perlakuan susu pada suhu dingin dihasilkan jumlah koloni yang lebih sedikit daripada jumlah koloni yang dihasilkan pada perlakuan suhu kamar. Hal ini dikarenakan pada suhu kamar susu akan mudah rusak dan mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Prinsip dari metode hitungan cawan ini yaitu menumbuhkan sel-sel mikroba pada suatu media yang nantinya sel mikroba
mikroba ini dapat tumbuh, berkembang biak, membentuk suatu koloni yang dapat dilihat secara langsung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Nah, dalam metode hitung ancaman ini diperlukan teknik pengenceran. Nah, teknik pengenceran ini bertujuan untuk mengencerkan sampel agar lebih mudah menghitung jumlah mikroba. Pada metode hitung ancaman ini digunakan teknik pengenceran bertingkat yang tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah mikroba. Hasil jumlah koloni mikroba dapat dibaca dengan standar Platekon atau SPC, yaitu teknik statistika yang berfungsi untuk menghitung jumlah koloni bakteri atau jumlah koloni mikroba secara kuantitatif. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel susu dengan perlakuan suhu kamar memiliki jumlah koloni terbanyak, dan tingkat pengenceran yang semakin besar maka akan menghasilkan jumlah koloni yang lebih sedikit, sehingga mudah untuk dihitung. Sekian yang dapat aku sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.